Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya asalnya tauhid itu tidak dibagi-bagi. Dia adalah satu kesatuan yang harus kita yakini secara utuh. Ya, sebagaimana pada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai 10 abad berikutnya. Ya. Sampai kemudian muncul kesyirikan yang pertama kali pada zaman kaum Nabi Nuh. Istilah terbagi atau mereka membagi tauhid, terpecah. Ya. Mereka mengimani Allah Azza wa Jalla pada sebagian sisi dan mereka kemudian menyentuhnya pada sisi yang lain, itu pada ibadah. Ya. Maka pada ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Kalimat iman yang pertama, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Maksudnya adalah mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla, menetapkan rububiyah dan asma wa sifat Allah. Mereka beriman dengan itu. Illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik, yakni mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ibadah. Ya, tauhid ibadah. Maka di sini terjadilah pembagian tauhid secara otomatis untuk menjelaskan sisi yang benar dan sisi yang salah, titik yang benar dan titik yang salah. Ya. Untuk menjelaskan kepada kita titik yang benar dan titik yang salah. Jadi mereka lah kaum musyrikin yang membagi tauhid. Ya, maka Allah Azza wa Jalla turunkan ayat-ayat kepada mereka agar mereka tidak membagi tauhid. Ya. Jadi bertauhid pada satu bagian sisi dan berbuat syirik pada bagian yang lainnya. Mereka harus mengimani semuanya ini sebagai satu kesatuan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Beribadah hanya kepada Allah. Jangan engkau menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan kalian tapi kalian tidak beribadah kepadanya saja. Jangan demikian. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 adalah untuk memudahkan pemahaman yang benar bahwasanya tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi. Maksudnya tidak boleh seorang hanya menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini semua harus satu. Ya. Harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Ini harus menjadi satu kesatuan yang mana iman seorang tidak akan sah kecuali harus mengimani setiga-tiganya ini. Dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah dan juga asma wa sifat. Ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma yu'minu billah wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, menetapkan rububiyah dan asma wa sifat Allah, tapi mereka menyimpang pada sisi uluhiyah atau ibadah. Dan pada sisi uluhiyah atau ibadah inilah yang menjadi pertentangan para nabi dan rasul dengan kaumnya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poros pertentangannya pada sisi ini. Ya. Kenapa? Karena sisi rububiyah dan asma wa sifat mereka sudah menetapkan. Tapi mereka tidak mendapatkan predikat sebagai seorang muwahhid atau sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena ada yang cacat dari tauhidnya itu. Ya. Ada yang mereka selewengkan dari tauhidnya itu. Ya. Maka sisi yang menyeleweng ini harus dikembalikan lagi agar mereka imani. Dan itulah yang menjadi tugas para nabi dan rasul, membenahi tauhid uluhiyah, membenahi ibadahnya manusia yang telah terjerumus dalam kesyirikan. Ya.
Pembagian tauhid tersebut adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk agar kita memahami hakikat tauhid. Ya. Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alih. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang mengatur, dialah satu-satunya yang mematikan, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki dan seterusnya. Tidak ada serikat bagi Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya, menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan seterusnya. Ini harus kita yakini demikian. Ya. Dan tauhid rububiyah berporos pada 3 perkara. Ya, tauhid rububiyah berporos pada 3 hal. Al-khalqu, penciptaan, kemudian al-mulku, ya, kepemilikan, dan yang ketiga at-tadbiru, pengaturan. Al-khalqu, al-mulku, dan at-tadbir. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Ya. Karena Allah lah saja yang menciptakan, maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Ya. Dan juga dalam mengatur, itu semua Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Menggerakkan awan, menurunkan hujan, menahan hujan, itu semua Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Ya. Allah perintahkan kepada malaikat yang mengatur itu semua dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Ya. Adapun tauhid uluhiyah atau ibadah adalah mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Artinya hamba hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Jadi kalau tauhid rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Adapun tauhid uluhiyah adalah pada perbuatan hamba. Perbuatan hamba, ibadah hamba itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun tauhid asma wa sifat, ya, maka seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak, ya, itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang sempurna. Ya, bisa jadi nama-nama tersebut sama, ya, atau sifat-sifat tersebut secara penamaan sama, secara lafadznya sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu, manusia juga memiliki ilmu, tapi hakikat ilmu Allah dengan manusia atau makhluk berbeda. Allah memiliki pandangan, penglihatan, manusia juga memiliki penglihatan, tapi hakikat penglihatan Allah dengan makhluk berbeda. Qis ala hada, kiaskan ini pada semua sifat Allah, maka kita tidak akan terjatuh ya dalam penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Ya. Termasuk dalam sifat wajah, sifat tangan dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak. Adapun sifat manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya. Mata ini saja sudah tidak kelihatan tuh, gitu. Ya. Apalagi ya, nggak bisa kita bandingkan dengan ya penglihatan Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada sebagian ulama ya membagi tauhid kepada 2 pembagian. Ya. Yang pertama, tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhid ilmu dan pengetahuan. Tauhid ilmu dan pengetahuan ini mencakup 2.
tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhidul ilmi wal ma'rifah, tauhid ilmu dan pengetahuan. Ya. Yaitu dua, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian pembagian yang kedua, tauhidul amal wa talab, tauhid amal dan tuntutan, permintaan. Ya, inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Yani tuntutan, permintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhidul amal wa talab. Tapi hakikatnya sama. Ya, kembali kepada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah. Ya. Nah, ya, ini masalah pembagian tauhid. Jadi kesimpulannya, masalah pembagian tauhid ini pada asalnya tauhid itu tidak dibagi-bagi. Dia adalah satu kesatuan dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, kita wajib ya mengimani itu semua. Ya. Kemudian muncul ya kesyirikan yang pertama kali pada zaman kaum Nabi Nuh, maka kemudian ya secara otomatis kemudian tauhid itu terbagi. Ya, tauhid itu apa? Terbagi. Nah, ya. Dan dalam pembagian tauhid asma wa sifat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan istiqra atau penelitian terhadap Al-Qur'an dan juga sunnah, maka dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Atau tadi ya, ada yang bagi menjadi dua, tauhidul ilmi wal ma'rifah mencakup dua, rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua tauhidul amal wa talab, ya, amal dan permintaan atau tuntutan, yaitu tauhidul uluhiyah. Ya. Menuntut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa taala, dan inilah yang ingin dikembalikan atau diperbaiki oleh para nabi dan rasul dan juga para penerus mereka ulama, ya, untuk mengembalikan manusia yang telah melenceng pada sisi ini, yaitu tauhid ibadah. Makanya ketika dimutlakkan kalimat tauhid ketika dimutlakkan tanpa ditakkid dengan yang lain, maka maknanya adalah tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya. Maka di sini Syekh menamai kitabnya dengan Kitabut Tauhid. Ya. Ingin menjelaskan kepada kita bahwa isi daripada kitab ini dari awal sampai akhir adalah menekankan tentang pembahasan tauhidul ibadah atau uluhiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita akan menyebutkan dalil-dalil, ya. Di sini nanti Syekh menyebutkan 6 dalil, ya. 6 dalil tentang Kitabut Tauhid tadi. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada soal?